bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi di Balkes. Dan kali ini kita akan ngobrol seputar event terbesar di sepak bola, yaitu Piala Dunia. Yang kita tahu bahwa event ini akan digelar bulan Juni, tepatnya pada tanggal 11 Juni 2026 nanti. Dan perlu diketahui juga bahwa RRI menjadi radio ofisial siaran Piala Dunia 2026. Bersama saya Juan pada hari ini, dan kedua narasumber saya ada Bang Mustar sama Mas Yuda. Dan kali ini kita akan membahas terkait loyalitas atau fanatisme di Piala Dunia. Nah, sebelumnya ini saya ke Mas Mustar dulu deh. Dari komunitas mana nih, Mas? Dari United Indonesia Palu Ngataku, komunitas fans klub bola Manchester United yang berbasis di Palu. Red Devils. Ya. Kalau dari Mas Yuda? Kalau saya dari komunitas Interklub Indonesia Regional Palu, basis klub Inter Milan yang ada di Kota Palu. Oke. Sebelumnya nih Mas, saya mau tanya, dari kapan suka bola Mas? Dari Mas Mustar dah. Kalau untuk suka bolanya itu dari tahun 1999, yang pada waktu itu kebetulan MU itu treble ya. Treble. Iya, treble pertamanya MU ya, treble MU. Zamannya Pelatihnya Sir Alex sama ini ya. Apa? Pemain-pemainnya kan pemain muda itu. Ya, ada David Beckham, si Scholes, Ole. iya. Ya, zaman itu saya mulai suka bola.
dan suka MU pada waktu itu. Biasanya kalau yang saya tahu itu kalau orang yang suka apa MU ini paling banyak di momen Piala Champion pas final ini ya Iya, waktu final final lawan Bayern Munchen. Bayern Munchen Iya, betul. Ole Gunnar. Iya, Ole Gunnar. Ya, Waktu golnya bagus itu, menit terakhir itu. Fergie time itu. Fergie Ada time. istilah Fergie time dari situ lainnya. Oke, kalau dari Mas Yuda, kapan ini suka bola Mas? Kalau saya suka bola, sebenarnya suka bola dari kecil, karena di lingkungan anak-anak bola. Kemudian kalau untuk tim sendiri suka Inter Milan itu dari pas masuk eranya Ronaldo, Oh, R9. R9. Ya. Iya. Oke. Kemudian ini kalau dari Mas-mas ini, kalau nonton bola itu tipenya bagaimana ini Mas? Maksudnya serius atau sambil makan gorengan kah, atau di kafe atau di mana? Atau biasa kan ada yang suka, saya nonton sendiri saja gitu. Dari Bang Mus dulu. Bagus dulu. Kalau kita kan dari fans MU ini kebetulan kan tiap matchnya MU itu ada nobar, jadi otomatis harus nobar itu wajib itu bagi fans MU ya. Apalagi yang sudah masuk di komunitas United Indonesia Palu Ngataku itu diwajibkan untuk nobar. Kalau dari Mas Yuda? Kalau dari saya sendiri, kalau sama seperti dibilang Bang Mus tadi, kalau untuk ada kan namanya kita kan fans club itu kan, misalkan saya fans Inter Milan, tapi kalau untuk mau join di komunitasnya kayaknya belum dulu. Jadi dia main sendiri kan. Iya, iya. Nah, kalau sudah join di komunitas itu itulah kelebihannya. Kalau kita join di komunitas bola itu misalkan dari UEPN atau dari ICI sendiri, kita punya circle basis fans club itu dapat. Jadi euforianya nonton tim kecintaan itunya dapat. Rame-rame begitu. Rame-rame iya, euforianya, teriak-teriaknya, situasional kalau misalkan tegangnya pas nobar itu pokoknya dapatlah Dapat suasananya di situ. DP suasana Iya. momennya apa segala Iya. macam. Oke. Nah, ini pertanyaannya, apakah fanatik itu dibutuhkan, Mas? Kalau untuk fans bola sendiri, Dibutuhkan tapi tidak tidak mesti harus berlebihan. tidak berlebihan, harus iya. berlebihan ya. Tapi harus fanatik, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu saja sih kalau untuk jadi fans bola itu, jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai Kalau nobar kan biasa itu menghina, menghina klub kacau ya. lain atau menghina fans klub lain itu jangan sampai berlebihan begitu. Ya, boleh fanatik asal jangan berlebihan atau sampai Boleh baku ini, iya, boleh baku gara. boleh baku Tapi gara, jangan- tapi jangan- jangan sampai ya, apalagi Itu sudah biasa. mengarah ke pribadi ya. Biasa mancing-mancing Iya, tidak boleh tidak boleh baku gara sampai hal-hal pribadi ya. Itu saja sih. Kalau cuma baku gara fansnya klub bolanya itu tidak ada masalah itu. Kalau klub bolanya asal jangan sampai pribadinya itu. Tidak rese lah. Iya, Iya. tidak rese. Ya, Kalau betul. jadi penonton tidak rese Iya. lah. Gitu. Nah terus Mas Yuda, Kalau untuk saya sendiri memang sama seperti Bang Mus sampaikan tadi, boleh fanatik tapi dalam artian akal sehat juga yang masih jalan toh. Iya. Iya. Jadi keamanannya. iya, karena sering biasa itu kalau orang kalau sudah biasa nobar sama-sama kan, itu pasti situasinya sudah tahu semua. Boleh fanatik ke timnya, tapi jangan sampai mengejek ke pribadi, entah mengejek komunitasnya. Itu yang bisa dikatakan kalau dalam kita komunitas bola itu diharamkan itu. Iya, bisa disebutkan diharamkan. Kalau untuk ngejek-ngejek klubnya sendiri, misalkan saling ngejek pas saling berlawanan, atau misalkan Inter ketemu MU, ya biasalah itu. Tapi kalau untuk nyerang di komunitas sendiri ya itu diharamkan kalau kita dalam berkomunitas itu, saling hina komunitas itu. Nah, ini setahu saya ya, kalau kayak kita fans tim, kalau kayak Mas ini
Mas Yuda dari Inter ya. Iya. Biasanya kalau kalau fans bola dari satu klub itu dia fans negaranya juga. Iya. Biasanya memang begitu. Berarti Italia ini. Kalau untuk Kalau Piala untuk Dunia, Piala Dunia. ya kalau untuk Piala Dunia berhubung musim ini ya untuk Piala Dunia kali ini berhubung Italia tidak lolos, jadi saya dukungnya lebih, sebenarnya saya dukung Brazil kalau untuk Oh, Italia kalau tidak Brazil. lolos, tapi karena Carlo Augusto tidak dipanggil, saya beralih ke Prancis. Prancis. Karena iya deh, terus terang Prancis beralih ke Prancis berhubung di sana ada Marcos Thuram. Kalau untuk ke Argentina walaupun di sana ada Lautaro di sana, kayak saya lebih ke Prancis. Saya pikir kalau orang realistis pasti pilih Prancis sih. Karena waduh, dia punya squad ini Iya. squad gila ini. Di depan ada Dembele, ada Mbappe, ada, dan itu pemain-pemain itu super sub-nya bagus-bagus juga. Kalau dari ini, kalau dari Prancis. Kalau dari Mas Mustar, Saya jujur kalau untuk timnas yang ikut Piala Dunia ini tidak ada yang terlalu saya ini sih fanatik. Saya kalau untuk timnas tetap Indonesia, saya timnas Indonesia. Kalau untuk Piala Dunia itu jarang saya memfavoritkan klub ini, tidak. Timnas entah Argentina, Brasil, Jerman jarang sekali saya. soalnya kan biasa kalau sudah mulai event Piala Dunia itu ini masing-masing rumah itu sudah ada bendera-bendera negara-negara yang didukung itu. Jadi ketahuan, oh bapak ini dukung negara ini, bapak ini dukung negara ini. Kita tahu fansnya. Nah, kemudian biasanya kalau di event Piala Dunia itu kenapa biasa jarang orang yang jarang nonton bola tiba-tiba jadi ahli bola? Kalau pas Piala Dunia itu. Kira-kira kenapa itu, Mas? Dari Mas Mustar atau Mas Yuda dulu? Yang Bang Mustar dulu. Iya. Kalau untuk hal itu memang kadang terjadi. Biasa so ini kan apa? Kalau macam kita nonton Piala Dunia, oh ini sudah ada yang jago prediksi. Iya. So ada yang bisa, oh skornya sekian ini pemainnya bagus-bagus ini, bisa naik final apa segala macam. Memang kadang terjadi itu, kadang tiba-tiba ada yang jadi komentator dadakan, ada yang jadi pelatih dadakan, begitu sudah itu. Kalau biasa kalau tidak bagus mainnya diganti saja. Padahal belum tentu dia ada yang ngerti di sana di lapangan itu bicara di sini. Kalau Mas Yuda bagaimana, Mas? Kalau untuk itu sendiri yang komentator dadakan, pelatih dadakan itu ya bisa dikatakan sudah jadi bumbu dalam sepak bola itu. Kalau untuk dia mau nilai ini bagus, padahal sebenarnya ya dia cuma pelatihnya yang lebih tahu. Pelatihnya lebih tahu. Dia punya pemain-pemain sendiri itu, skuadnya dia yang lebih tahu. Cuman kita kadang yang nonton juga ikut, oh kayaknya saya lebih tahu. Kalau kita lihat line up begitu. Iya. Baru lihat line up-nya dia sudah bisa prediksi. Tidak cocok kayaknya pemain ini yang dikasih turun ini saat bertanding. Kemudian Mas ini sering nonton full match atau highlight? Kalau saya untuk Piala Dunia kalau yang lihat dari pertandingannya sih, kalau yang pertandingannya kayak ya bisa dikatakan adalah kita bisa prediksi, kan biasa ketahuan ini dia punya squad toh. Kemudian apalagi kalau tim besar yang tanding. Iya, yang tanding lihat juga lawannya, ini lawan negara mana. Sudah kayaknya tidak terlalu seru ini. Nanti lihat yang memang ketemu mainnya, bisa dikatakan presentasi kemenangan 50-50 itu kayaknya lebih seru dinonton. Kan kita bisa lihat head to head kan? Iya, bisa lihat. Kalau untuk yang presentasi kemenangan 50-50 itu kayaknya lebih seru untuk dinonton. Sama-sama tim kuat. Iya. Susah diprediksi. Iya. Kemudian teman-teman di sini kalau mau dukung tim favorit itu
sering dukung negara atau ikut tren saja? Biasa kan kalau ada yang timnya kita umpamanya tidak lolos nih. Oh saya pindah ke ini saja di negara yang ini dia untuk saya dukung lagi gitu. Atau tinggal kalau dari awal kita tahu negara ini sudah yang pasti yang kita tahu sudah pasti menang. Ini juga saya dukung sampai selesai event Piala Dunianya begitu. Kalau itu Atau di tengah jalan biasa kan ada yang berubah itu. iya. Bahwa saya dukung Brasil lah. Cuma karena Brasil tidak lulus, saya dukung ini juga lagi, Jerman juga lagi karena mereka masuk perempat final begitu. Biasa ada itu. Yang seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, karena saya tidak mendukung satu negara, jadi saya itu tergantung yang lolos saja. Umpamanya awalnya saya dukung Portugal jatuh di penyisihan atau di berdelapan final, ya terpaksa dukung negara yang lolos saja, karena saya memang tidak terlalu mendukung full pada satu negara yang ikut Piala Dunia ini kalau untuk saya sih. Kalau dari Mas Yuda? Kalau saya sendiri yang didukung itu di mana ada pemain Inter. Nah, selalu fokusnya ke situ. Di mana ada pemain Inter yang lolos Piala Dunia, itu yang saya dukung. Tapi saya lihat dulu timnya. Kalau untuk Argentina kayaknya belum. Kalau untuk Messi, misalkan Messi masih bermain, terlalu banyak drama di situ itu. Jadi kayak kita yang lagi, semangat-semangatnya nonton kayak malas ya melihat terlalu banyak drama begini. Jadi lebih dukung ke Prancisnya saja. Iya. Ada Marcus Thuram di sana. Kalau tadi Mas sempat menyinggung ini sih Messi, 2 GOAT ini. Iya. Last Dance. Ya, Last Dance. Kira-kira 2 GOAT ini minimal tembus final lah. Siapa ini? Portugal kalau saya Portugal kan ada Ronaldo, ada Bruno Fernandes, ada Dalot. Tapi di kemarin sempat ramai juga kalau Ronaldo itu main kayaknya kurang ini karena mereka terlalu berfokus sama Ronaldo. Tapi kalau Ronaldo-nya jadi cadangan begitu bagus alur permainannya Portugal begitu. Kira-kira bagaimana itu tanggapan? Ini kan ada nama besar yang bermain ini. Iya. Betul, itu sering terjadi di lapangan itu karena ada nama besar yang ada di tengah lapangan. Kadang pemain itu fokusnya ke pemain besar tersebut. Ya. Sama kayak Argentina begitu. Iya, Argentina atau Perancis begitu juga. Mbappe, iya betul. Mbappe, mereka juga fokusnya ke situ kan. Kira-kira Mas, kalau tim favoritnya ini kalah, masih lanjut tidak nonton Piala Dunia? Biasanya kalau sudah jatuh ini, tos saja. Kalau malas nonton. Ya, kalau untuk tim besarnya kalah, ini kan eventnya kan 4 tahun sekali toh. Jadi kalau ada yang bikin seru sebenarnya Piala Dunia ini, kalau untuk tim-tim besar yang sudah kalah itu yang bikin menarik. Jadi misalkan ada tim underdog yang lolos. Nah kalau sekarang katanya Jepang ya? Ya, Jepang underdog. Jepang iya. Dia punya ini kuda hitam. Ya. Itu yang lebih sekarang yang bikin menarik Piala Dunia itu sebenarnya kalau untuk tim-tim besar yang lolos sampai fase perempat final, semifinal lah. Contoh misalkan Prancis, Portugal, Argentina, Jerman, ya itu bisa dikatakan lah ideal lah kalau untuk semifinal. Cuman yang lebih bikin menariknya ini kalau misalkan ada dari 4 tim itu, kalau misalkan ada satu tim underdog yang menghilangkan satu tim sama besar. Kayak yang tahun lalu kan ini, beberapa tahun lalu kemarin itu Maroko ya. Oh iya. Ya, Maroko kemarin. Sempat sama Portugal. Iya. Ronaldo sampai menangis itu. Harusnya kita harap kemarin Portugal bisa ketemu sama Argentina ya. Di final ya. Pernah tidak Mas pura-pura ngerti bola biar ikut obrolan di tongkrongan ini? Maksudnya saya mau nongkrong tapi di sana klub bolanya ini.
Jadi sebelum nongkrong saya riset dulu apa klubnya supaya ada pembahasan begitu. Oh iya. Ya, kalau itu sih kalau kalau untuk nongkrong itu memang asiknya itu nongkrong itu bahas bola memang. Bahas bola, Bukan iya. pura-pura ngerti bola. Cuma- Tapi memang asiknya itu Iya. kalau nongkrong itu bahas bola itu paling asik sebenarnya itu kalau nongkrong. Cuman kan kalau kita biasa nongkrong kayak saya jujur saya madridista. Oh, Oh iya 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 iya. Saya madridista. Cuman kalau saya biasa nongkrong di klub-klub yang lain misalnya dari kalau Barca pasti saya tahu lah karena rivalnya kan. Cuma kalau ke Inter biasa saya kurang tahu. Kalau ke Arsenal biasa saya kurang tahu. Itu maksudnya kita riset dulu enggak itu? Atau sudah gabung saja? Iya. Nanti kita Kalau untuk riset kongko saja di ya, kalau untuk riset terhadap klub bola lain selain MU saya tidak pernah itu. Kalaupun saya gabung dengan tongkrongannya anak Arsenal, saya tidak perlu tahu tentang Arsenal dan saya tidak akan ikut nimbrung untuk bahas tentang klub bola lain selain MU. Itu saja sih kalau dari saya. Kalau Arsenal apa ya? Ais ya, Iya, Ais Palo. Nobar itu memperkuat fanatisme tidak? Kalau untuk ke nobar Iya. itu kalau untuk fanatisme Saya pikir kalau untuk negara mungkin enggak ya. Lebih ke klub ya. Ya, ke klub kalau kita lebih ke kalau saya lebih ke klub. Kalau- lebih ke klub ya. Pertanyaannya nobar memperkuat fanatisme, justru kebalikannya. Dengan nobar berarti kita fanatik itu sama klub yang kita dukung. Ya, dengan ikutnya kita nobar berarti itu bagian dari fanatik kita terhadap klub Klub yang yang kita dukung tim itu. atau Ya, tim yang didukung kita ya. dukung, ya. Kalau Mas Yuda sendiri bagaimana itu? kalau untuk Ini soalnya apa ya? Kalau tim-tim Italia ini memang garis keras sekali ini. Setahu saya ini. Ada ultras ya itu memang bisa ini apa? Bisa kacau orang kalau habis nonton itu, Iya. apalagi habis dari dari stadion itu, Heeh. pasti itu fanatik sekali itu. Kalau kalau untuk tim Italia sendiri itu kalau macam tuh Ultras Italia hampir tiap tim itu punya ultras pasti adalah clash. Iya. Muncul lagi beritanya ini apa Ultras Milan, Ultras Inter ribut di luar stadion. Nah, itu paling sering Ultras Inter dengan apalagi sama Ultrasnya Juve. Itu sering sekali terjadi itu. Jadi kalau yang kalau bisa dikatakan friendly itu paling Ultrasnya Lazio sama Ultras Inter. Oh, Iya. aman-aman itu kok. Iya, karena mereka sudah ada kayak apa ya? Ada ikatan emosional kayaknya itu. Iya, Ultrasnya Inter sama Ultrasnya Lazio. Kalau MU Yang apa ini pertanyaannya? fans sefanatik apa ini fans-fansnya MU ini? Kalau kurang lebih sama dengan fans-fans Kalau lain pas- sih ya pas- fanatik pas- ya. Pas nobar ini. Pas nobar. Apalagi kalau ketemu Arsenal atau Liverpool. Ya, Kayak kemarin ketemu kalau Liverpool yang kan, lebih itu kalau ketemu Liverpool sih. Liverpool itu paling sebenarnya. tapi kemarin kan keren ya. Ya, 3-2 ya. 3-2 ya, 2 kali menang lawan Liverpool. 2 kali menang sudah lawan di Liverpool. Memang bagus. Liga Inggris. Bagus mainnya Liverpool di bawah MU di bawahnya Michael Carrick ya. Ya. Kemudian pernah tidak Mas ini unfollow atau saya sudah tidak mau tegruding dia karena beda tim gitu. Karena beda dukungan gitu pas Piala Dunia. Oh, kalau itu tidak pernah sih. Biasanya kalau nobar di nobar itu aduh. Apalagi kalau teman, kalau Harus cuma urusan Unggara itu, urusan sepak bola tidak sampai begitu. Tapi saya rasa kalau kayak kita ini mungkin sudah tidak Iya. inilah kalau masih kalau kita untuk sudah fans, dewasa lah kalau Iya. untuk mungkin yang masih muda-muda ini ya. aduh. Mudah-mudahan itu yang bahan kadang sampai ini fanatiknya berlebihan itu sudah. Kemudian untuk kedepannya nih Mas, fans ini kira-kira lebih santai atau lebih fanatik ini Untuk fans Untuk, klub atau fans timnas? timnas?
Kita ke timnas dulu deh, nanti kita Heeh. ke klub. Kalau untuk timnas ya, kalau untuk ke depan itu kayak kalau untuk fan timnas kayaknya Ya, kalau menurun. kalau untuk fanatisme. fanatiknya, ya. Kecuali 2030 Indonesia lolos Piala Dunia. Ya. Asik. Iya, mudah-mudahan. Amin ya. Iya. Kalau Iya, karena kondisinya sekarang itu anak-anak muda sekarang itu fans kepada timnas atau kepada klub itu mereka tidak melihat klubnya tapi melihat pemainnya saja. Iya. Makanya untuk fanatiknya ke klub atau timnasnya itu menurun sekali. iya, Karena banyak teman-teman saya itu contoh ya mereka fans Barca karena ada Messi. Setelah Messi pindah, mereka jadi fans PSG. Nah, itu. Iya. Makanya sekarang itu beda dengan apa istilahnya sekarang karbitan lah. ya, Iya. karbitan, iya. Fans karbitan. Karena mereka melihat sosok pemainnya bukan bukan klubnya atau timnasnya. Kalau saya dulu terus terang pertama saya suka bola itu pas ini Ronaldo di MU. Pas Ronaldo pindah, saya ke Madrid. Contoh satu itu. Tapi sampai sekarang sudahlah. Ya, Saya karena saya tetap- itu tidak tetap ada pemain MU yang saya Madrid aja. fans sekali atau fanatik sekali sama sama pemain MU karena saya bukan fans pemainnya tapi fans klubnya itu Oh, saja berarti kalau Bang Mus bisa dikatakan ini tidak ada pemain yang lebih besar daripada sebuah klub. Iya. Seperti kata Sir Alex Ferguson tidak ada. Kata Sir Alex. Iya. Tidak ada pemain lebih besar daripada klub. Ya, betul itu. Tapi kan sekarang apa ya, satu pemain bisa atur satu klub ya. Iya. Saya kalau perhatikan kalau kayak di Madrid sekarang ya. Kalau kayak kemarin kan sempat dilatih Xabi Alonso. Cuman karena mungkin berita-beritanya clash dengan pelatih apa segala macam si Mbappe, pelatihnya yang out. Disingkirkan. Sebenarnya tidak begitu sih. Cuma ya sayang sekali itu Xabi Alonso kemarin pindah itu. Kemudian kalau menurut Mas-mas ini generasi sekarang itu lebih mudah tidak pindah dukungan klub atau negara? Kemungkinannya ada karena itulah seperti yang saya bilang tadi Ikut ini ya. Karena dia Pemain. apalagi kalau klub ya. Kalau klub Karena dia cuma mungkin suka pemainnya, tidak suka klubnya, itulah ada kemungkinan dia akan pindah mendukung klub lain. kalau klub Kalau sering gitu. timnas sih kemungkinan kecil itu karena kan pemain timnas itu tidak bisa pindah-pindah ke timnas lain. Ya. Kalau saya rasa kalau kayak Piala Dunia begini, event Piala Dunia ini cuma nanti pas eventnya baru Ya. muncul satu-satu. Muncul satu-satu. Dia punya pendukung. itu. Iya. Itu pun barangkali mungkin cuma lihat line up pemain. Kayaknya saya dukung ini deh. Iya. Hiburan atau loyalitas? Loyalitas. Iya, loyalitas kalau untuk klub. Loyalitas bukan cuma sekedar hiburan. Kalau Piala Dunia berarti hiburan. Kalau saya hiburan, makanya itu Piala Dunia itu siapapun yang lolos berikutnya tetap saya nonton. Iya, karena bukan loyalitas tapi cuma hiburan. Ya. Prediksinya nih Mas, kita ke suasana fans dulu nih di 2026 ini seperti apa ini? Kalau di Palu kan biasa ada yang buka tempat nobar. Oh iya, kalau itu untuk Piala Dunia pasti rata-rata kalau untuk warkop mau cari profit pasti dia buka nobar. Apalagi sekarang yang dapat lisensinya yang dari internet di Indonesia sendiri ya. Oh iya. Iya. Kalau untuk nobarnya ini sedikit yang bikin kecewa sebenarnya ini. Sudah sampai round 4 kita. Jadi yang kemarin fanatiknya orang mau tunggu Piala Dunia Indonesia lolos 2026. Kayaknya menurun. Itu kemarin sempat saya buat nobar juga kemarin itu. Kita bukan nobar Piala Dunia tapi cuma untuk mau lihat Indonesia lolos itu. Iya.
telah tiba, seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke, sekarang saya mau bahas pembagian grupnya ini, Mas. Grup A. Di sini ada Meksiko, Afrika, South Africa, South Korea sama Republik Ceko. Ceko. Oh ya. Kira-kira ini, Mas. Yang mana yang ini? Kalau saya sih saya lihat ini, saya ambil Korea Selatan sama Meksiko sih kalau saya. Ya, Meksiko kan tuan rumah. Ya, itu Saya pikir ini aja. tidak anu ya. Tidak terlalu panas. Iya, punya bukan grup grup neraka ini. Bukan grup neraka ya nih. Iya. Di grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Iya, ini kurang lebih sama juga, ini tidak ada yang timnas yang kuat di sini. Rata anunya ini, rata kekuatannya ini kalau ini. Kalau saya tetap ambil Kanada sama Swiss kalau Swiss, ini. ya? Kanada kan tuan rumah juga. Jadi ada faktor tuan rumahnya. Waduh. Kalau dari grup C ada Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Ya, Ya, Brasil. Brasil pasti Brasil. ini. Ini Brasil Maroko bisa Iya, sama Scotland juga. Scotland ini Bisa bersaing lah. Bagus juga ini. Kemudian di grup D ada United States, Iya. ada Amerika tuh, Ya, ada Paraguay, Australia, Turki. Wuih, ada regular. Turki. Kalau untuk grup D kayaknya lebih ke itu biasanya juga kalau faktor tuan rumah ya dia pasti dia punya spirit main itu kayaknya lebih memang. Iya. makanya. Masa kita tuan rumah Masa tuan rumah cuma penyisian cuma sampai batas cuma sampai penyisian batas saja. Iya. penyisian, harusnya kita bisa Iya, lebih. iya, targetnya memang sudah lebih. Kayaknya lebih Amerika Serikat kayak ya sama Turki. Turki Ya, ya. Turki Cocok sama. banget. Turki juga. Turki ini aduh. Ini pemain Turki saya kurang hafal sih. Kalau pemain Turki tahu saya cuma ini ya. Cuma siapa? Arda Güler, Reguler sama Hakan. Hakan Hakan ya. Hakan pemain mana, Mas? Inter. Main Inter. Inter ya? Hakan calon. Oh gitu ya. Iya kan. Iya. Kalhanoglu. Oh. Oke. Kalau dari grup E, Ya, Jerman, Karakau, Oh. Ivory Coast ini kayaknya apa ya? Ya. Ekuador, Ivory Coast. Ivory Coast ini anunya siapa itu? Yang pemainnya Chelsea lalu itu yang Drogba bukan ya? Iya, Drogba. Iya. Record. Pantegading. Pantegading, iya. Pantegading. Iya. Grup F ada Belanda, Belanda, Jepang. Jepang Ini sudah. hampir-hampir Sudah. Ya, prediksinya itu memang Belanda dengan Belanda, Jepang ya. Iya. Di grup G ada Belgia, Mesir, Iran, New Zealand. Yang pertama Belgia, Belgia ya Mesir kalau saya. Belgia Mesir ya. Belgia Mesir ya. Ya, Belgia Mesir. Salah masih main nggak? Masih. Salah masih main. Cuma kayaknya cedera Masih. kayaknya di kemarin. Sempat cedera. Sempat kemarin. cedera kayak kemarin. Cuman kan kemarin. tidak main waktu lawan MU dia cedera. Iya, cedera. Di grup H ada Spanyol,
Ini Saudi Arabia, Uruguay. Iya. Ya, sedikit. Spanyol, Uruguay. Spanyol Uruguay sama. Ini Spanyol pemainnya saya rasa pemain muda semua ini yang turun ini. Ada Yamal, ada Pedri, si Gavi. Gavi. Iya, ada yang Ini rata-rata pemain muda semua ini. Sama halnya dengan Brasil ya. Ya. Cuman kan kemarin Brasil siapa? Si Rodrigo ACL kan kemarin. Iya, Cel. Opsinya tinggal si kalau si siapa ini? Enric. Endrick. Iya. Opsinya tinggal Endrick. Iya. Kalau Cuna sudah masuk line up apa ya? masih. Cuna. Cuna masuk. Iya. Nah, Cuma kalau Brasil juga tidak kekurangan pemain Rafinha. depan sih, Rafinha. Rabinya kemarin ini. sempat cedera. Iya. Rafinha. Cuma mudah-mudahan bisa ikut lah. Yang sudah dinyatakan tidak ikut itu ya, itu backnya Real Madrid itu ya. Si Oh, siapa? Backnya Real Madrid itu yang itu ya sudah dicoret kayaknya dari timnas Brasil itu. ini. Aduh, lupa saya. Bahaya nih fansnya Madrid ini. Liga siapa ini? Terlalu banyak orang Brasil di terlalu banyak orang Brasil di ini. Di Inter. Di Madrid. di Madrid. Ya betul. Kemudian di grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norway. Wah, Kalau saya sih Alan. ini Prancis sama Senegal sih. Ya. waduh. Ini di Norway kan ada Halan soalnya. Alan. Alan sama si Odegaard. Odegaard ya. Makanya saya pegang ini Prancis sama Senegal saja lah. Prancis, Senegal. Senegal siapa ini yang masih aktif ini? Senegal. Si Mane ya? Ini Mane masih main ya? Iya. Si masuk squad ya? Sadio Mane dia capnya. Oke. Kolibali. Di Bali. Koulibaly. Iya. Grup J, Argentina, Algeria, Austria, Jordania. Ya. Argentina sudahlah, pasti masuk gitu. Pasti Sisanya ini sisanya Algeria, antara Algeria sama Australia. Saya- Iya, Austria. Austria sih. Austria. sih ya. Kemudian di grup K, Portugal, Kongo, Uzbek, Kolombia. Nah, Portugal Kolombia kalau saya sih. Portugal, Kolombia ya. Kanya ya. Kolom- Portugal Kolombia. Kolombia. Kolombia sekarang Bagus ini ya. lah, ya. James masih ini ya, masuk ya. James sekarang kayak James masih masuk. Sama siapa ini penyerangnya Munchen? Luis Diaz. Luis Diaz. ya. Lucu. Oke. Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Inggris Kroasia. Iya. Hmm. Ini termasuk Inggris grup juga- neraka ini ya. Kalau Inggris ya. Inggris Kroasia, juga kayaknya Ghana. pemain-pemain muda juga ini. Iya. Si Paling yang tua itu Harry Kane mungkin. Harry Kane Iya. sama siapa ya? Yang pemain tua di sini. Siapa? Harry Maguire dipanggil ya? Iya, kayaknya dipanggil ya. Harry Maguire. Cuman nggak tahu kenapa kalau kemarin kan pertama sempat Maguire ini ya. Sempat gacor juga di timnas. Timnas ya. Iya. Setelah berapa musim di klub, saya yang boleh dikatakan lah bahwa dia di klub kurang perform lah. Iya. Kadang blunder. Iya. Cuman di sini kalau di timnas bagus mainnya. Tapi sekarang kalau di klub malah lebih bagus. Lebih bagus lagi. Iya, Kalau bagus. sekarang bagus karena mungkin karena faktor pelatih juga setuju. Iya. Jadi ya sering juga saya lihat highlightnya Maguire. Dia kayaknya kalau lebih dipercayakan, kayaknya moodnya main itu, lebih percaya diri dia main. Dia kan sering bantu ini kalau kayak bola Free kick ya? Iya, free kick Iya. atau Tendangan corner sudut. kick ya. Corner kick ya. dia kan bisa Sering ya. sering membantu di situ. Terakhir ini, Mas. Harapannya ini untuk fans fanatik ke depannya sebelum kita ikuti event Piala Dunia ini. Fans Dari- fanatik untuk timnas atau untuk Timnas lah. Karena kita akan ikut Piala Dunia kan. Dari Mas Mustard deh. kalau saya sih harapannya karena ini kan tidak ada Indonesia tidak ikutan ya kita kan tidak usah terlalu fanatik lah kalau cuma untuk timnas kecuali timnasnya kita ikut Piala Dunia Itu wajib fanatik. Kalau cuma
di luar Indonesia ya tidak usah terlalu berlebihan untuk fanatiknya. Itu saja sih kalau saya. Iya, sebenarnya kalau untuk saya sendiri ke depan ini ya semoga ini event Piala Dunia jadi event hiburan yang layak untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi kayak dikatakan Bang Mus tadi, fanatik boleh, tapi akal sehat juga dipakai, iya, supaya kita jadikan ini event Piala Dunia ini sebagai hiburan untuk keluarga, iya. Jadi momen kebersamaan Momen kebersamaan untuk iya. teman-teman, keluarga. Teman-teman, iya. Ini kan sepak bola kan bisa mencakup segala usia kan, Iya. segala generasi juga dapat. Itu saja. Saya tambahkan sedikit Bang Juan. Jadi untuk teman-teman yang punya fans club masing-masing, misalkan dari Bang Mus di Manchester United, saya di Inter Milan. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita kalau misalkan kalian punya fans club di antara misalkan di MU atau di Inter Milan itu, mau cari circle-nya ya, silakan join di komunitas fans club kesayangan Anda. Iya. Oke, baik pendengar loyal atau fanatik, mungkin jawabannya berbeda untuk setiap orang. Tapi yang jelas Piala Dunia selalu berhasil menyatukan emosi jutaan orang. Yang penting kita tetap menikmati sepak bola dengan sehat dan penuh kebahagiaan. Saya Juan, terima kasih dan sampai jumpa.